Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Jack berkata, jika aku tidak memperbaiki mobilku, aku akan kehilangan wawancara kerjaku. Kemudian, Anda mengetahui bahwa mobil Jack itu telah diperbaiki, tapi dia kehilangan wawancara kerjanya. Apa pernyataan Jack benar atau salah? Coba Anda jelaskan. Kayaknya pernyataan Jack itu benar ya. Kenapa? Karena ya, hipotesisnya itu salah. Salahnya kenapa? Karena di sini mobil Jacknya telah diperbaiki. Jadi premisnya salah. Kalau premisnya salah, kesimpulannya mau pernyataan yang benar atau salah, maka kalimat majemuk itu tentunya bernilai benar. Oke? Nah, ini yang dikenal sebagai pembuktian kosong ya. Jadi jika premisnya salah, konklusinya mau benar atau salah, maka jika premis maka konklusi itulah pernyataan yang benar. Baik, sekarang kita lihat lebih jauh contohnya. Misalkan seseorang berkata kepada Anda bahwa pernyataan itu benar. Jika Jack lebih muda dari ayahnya, maka Jack tidak akan kalah pada kontes itu. Oke, apakah Jack memenangkan kontes itu? Ya, saya rasa Anda akan menjawab iya, ya. Nah, kenapa? Ya karena si Jack ini pasti lebih muda daripada ayahnya. Gak mungkin sebaliknya lah ya. Nah, jadi premisnya benar. Kemudian di atas dikatakan pernyataan itu benar, maka tidak ada pilihan lain, konklusinya harus benar. Konklusinya apa? Jack tidak akan kalah pada kontes itu, ya. Artinya apa? Jacknya menang. Nah, itu gunanya salah satu kalau kita menggunakan logika. Jadi kita bisa mencermati pernyataan orang, gitu. Apakah pernyataannya itu benar atau salah? Apa kesimpulannya? Baik. Sekarang ada lagi beberapa istilah yang terkait dengan implikasi. Pertama, kontrapositif. Ya. Jika P maka Q. Apa kontrapositifnya? Yaitu negasi. Jika negasi Q, maka negasi P. Ya, itu kontrapositifnya. Ya, dan jika P maka Q-nya bernilai benar, maka jika negasi Q maka negasi P itu juga bernilai benar. Ya, baik. Kemudian ada inversi dari pernyataan jika P maka Q, yaitu jika negasi P maka negasi Q. Ya, nah, dan yang terakhir, jika Q maka P, ya, itu adalah konversi dari jika P maka Q. Oke, nah, yang terakhir operatornya yang kita pelajari biimplikasi, jika dan hanya jika, ya. Jadi ini jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi di situ panahnya bolak-balik, ya. Nah, kapan pernyataan biimplikasi ini benar? Kalau kedua pernyataan yang membangunnya, ya, itu benar atau kedua-duanya salah. Jadi kalau salah satu salah, ya, misalkan P-nya salah, Q-nya benar, maka pernyataan P jika dan jika Q itu akan menilai salah. Baik. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan pernyataan yang ekuivalen. Apa maksudnya? Dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu bernilai sama. Artinya apa? Kalau yang ini benar, maka yang ini benar. Kalau yang ini salah, maka yang itu juga salah. Ya. Nah, contohnya apa? Ini, ya. Negasi dari P dan Q, ya, itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ya, dari mana saya bisa simpulkan? Anda bisa cek di tabel yang saya buat itu, ya, bahwa di kolom 3 dan 4 itu nilai kebenarannya sama, salah, salah, benar, 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 benar. Jadi berarti kedua pernyataan itu ekuivalen. Baik. Kita teruskan. Tautologi, ya. Apa itu tautologi? Tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar. Oke? Nah, contohnya apa? R atau negasi R. Nah, tadi kan R pernyataan. Kalau R pernyataan, kemungkinannya bisa benar atau salah. Nah, misalkan kalau R-nya benar, maka negasinya salah. Pernyataan yang satu benar atau pernyataan yang kedua salah. Karena pakai atau pasti nilai yang benar. Ya, begitu juga dalam kasus kedua, kalau R-nya salah, maka
Pernyataan R atau negasi R itu adalah pernyataan yang benar. Nah, pernyataan seperti ini disebut dengan tautologi. Baik. Kemudian kontradiksi. Nah, kontradiksi apa? Pernyataan yang selalu salah. Ini kebalikan dari tautologi tadi ya. Ya, contohnya apa? R dan negasi R. R dan negasi R. Rasa-rasanya nggak mungkin pernah benar ya. Kenapa? Karena kalau R-nya benar, negasinya salah. Benar dan salah, berarti salah. Begitu ya. Nah, itu namanya kontradiksi. Baik, itu ada contoh lainnya. Baik, baik. Saya akan tutup ya pembelajaran saat ini dengan suatu teka-teki ya. Silakan Anda pikirkan. Anda bayangkan Anda pergi ke suatu pulau, ternyata di situ ada dua macam sifat penghuninya, yaitu penjujur dan pembohong. Penjujur itu apa? Orang yang selalu berkata benar, ya, dia jujur, nggak pernah salah dia. Kalau pembohong itu orang yang selalu berkata salah atau bohong. Nah, di pulau itu Anda bertemu dua orang, sebenarnya A dan B. A berkata bahwa B penjujur. Oke? Dan B berkata bahwa kami berdua mempunyai tipe yang berlainan. Maksudnya apa? Kalau saya jujur, dia bohong. Kalau saya pembohong, dia penjujur. Gitu maksudnya. Sekarang coba Anda simpulkan. Bagaimana sebetulnya karakter si A dan si B. Oke? Selamat berpikir, ya. Selamat merenungkan. Ya, itulah kelebihan belajar matematika. Gunakan logika, kemudian cernak sehingga kita bisa mengembangkan lebih jauh. Terima kasih. Selamat belajar, semoga Tuhan meridai kita. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.